Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Sudah 2 tahun pandemi COVID-19 menyerang Indonesia dan bangsa-bangsa. Banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kesehatan, ekonomi, bisnis, pendidikan, pelayanan, dan berbagai aspek kehidupan terasa semakin berat. Di negeri yang kita cintai ini, kita menyaksikan berbagai ujaran kebencian baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Kekerasan, ketemakan, kejahatan, angkara murka seakan-akan melebihi kuasa Tuhan. Belum lagi bencana silih berganti, teroris bersarang di mana-mana, kelaliman, aniaya, dan kejahatan macam-macam ada di depan mata kita. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatan dan keadilan muncul terbalik. Saya merasakan ada tekanan di alam roh yang luar biasa. Ada ketegangan, ada kesesakan yang kita rasakan hari-hari ini. Pengalaman Samuel dan bangsa Israel menunggu sampai 20 tahun sejak Israel dikalahkan oleh Filistin dalam 2 kali peperangan. 34.000 tentara Israel mati, termasuk imam-imam besar. Silo dihancurkan. Samuel mulai melihat bangsa Israel mulai mengerang, punya kerinduan yang dalam untuk mengalami kebebasan secara menyeluruh. Sesungguhnya Samuel sudah lama menunggu keadaan bangsa ini. Kapan hati mereka mau berbalik? Itulah sebabnya saatnya Samuel bertindak. Samuel berkata, kalau semua mau bertobat, berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah kita dan beribadah kepadanya. Samuel berkata, kumpulkan segenap orang Israel di Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Mengapa di Mizpah? Di Mizpah Tuhan menyatakan firman-Nya. Di Mizpah Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Di Mizpah itu tempat kemenangan, tempat di mana orang Israel pernah dilawat, tempat mereka berkumpul, berdoa, dan berpuasa dalam kesatuan hati, dalam kerendahan hati. Lalu kemudian Samuel mulai berdoa, terjadi revival. Begitu orang Filistin mendengar bahwa orang Israel berkumpul di Mizpah untuk berdoa dan berpuasa, maka mereka mengerahkan segala kekuatan untuk menyerang orang-orang Israel di Mizpah. Orang Israel menjadi ketakutan, lalu berkata kepada Samuel, jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan. Dan Samuel mempersembahkan korban bakaran seluruhnya kepada Tuhan. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Hal yang sama sedang terjadi atas bangsa kita, bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia, sedang dalam ancaman
bayang-bayang pandemi gelombang ketiga yang katanya virusnya lebih cepat menyerang kebanding yang sebelumnya. Belum lagi ketakutan akan teroris yang beraksi di mana-mana. Bencana alam silih berganti, banjir yang sedang melanda beberapa kota. Sungguh keadaan bangsa ini sangat-sangat butuh doa daripada gereja Tuhan. Maukah kita pesat mengerang di hadapan Tuhan, mewakili bangsa ini, minta ampun, bertobat dan berbalik sungguh-sungguh, mau beribadah hanya kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam nama Yesus Kristus. Hari-hari ini ada banyak pesan-pesan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan bagi pemimpin-pemimpin gereja, bahwa akan ada lawatan besar bagi Indonesia yang akan dimulai dari desa-desa, dari generasi muda yang ada di desa-desa. Kami pasukan doa mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian seluruh komunitas Pesat untuk berdoa dan berpuasa, mempercepat lawatan Tuhan turun di desa-desa di Indonesia, sampai Tuhan mengguntur, sampai ada bunyi yang hebat atas Indonesia, dan mengacaukan setiap musuh-musuh kita yang selama ini menghalang-halangi lawatan turun di desa-desa. Tidak ada lagi penundaan. Sekarang marilah kita bersehati, kita mengerang, sungguh-sungguh mohon kebebasan menyeluruh untuk bangsa ini. Sudah terlalu lama bangsa ini mengalami tekanan-tekanan yang berat. Kebebasan beribadah harus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia sesungguhnya membutuhkan doa-doa kita. Janganlah berhenti berdoa bagi desa-desa. Jangan berhenti berseru, berdoa bagi orang-orang miskin yang ada di desa-desa. Berserulah kepada Tuhan supaya Ia menyelamatkan bangsa ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jikalau Anda tidak terlibat, Anda akan menyesal di kemudian hari. Karena pertolongan Tuhan tetap akan datang. Lawatan itu pasti akan tiba dan dimulai dari desa-desa, dari generasi muda yang ada di desa-desa. Mari bergabunglah bersama kami pasukan doa untuk membuat Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat atas bangsa ini. Menyatukan hati kita, merindukan Tuhan berperkara. Kita adakan doa puasa 3 hari. 3 hari penuh bersama-sama seluruh komunitas Pesat. Mari kita berdoa, kita berpuasa mulai tanggal 2 sampai tanggal 4 Desember 2021 ini. Minta lawatan turun segera di desa-desa seperti yang belum pernah terjadi. Tapi semua kita perlu terlibat. Ini adalah puasa 3 hari penuh. Jadi makan terakhir malam ini jam 22, jam 10 malam. Dan nanti kita akan buka lagi pada hari Sabtu sore. Secara teknis pada hari pertama dan hari kedua kita akan berkumpul di klaster kita masing-masing. Kita boleh sepakati jam kita untuk sepakat berdoa, bersyafaat bagi desa-desa, bagi bangsa ini. Yang berikut, pada puncak dari doa puasa ini, hari yang ketiga, hari Sabtu, kita akan berkumpul secara virtual, menaikkan doa syukur kepada Tuhan pada jam 1 siang sampai jam 3 sore.
dan dipimpin oleh Ibu Hermin Ayu dengan pasukan penjaga. Yang berikut juga teknisnya, di dalam lembaran daftar tersedia pokok-pokok doa. Bapak Ibu bisa mengikuti lewat itu ataupun bisa menambahkan sesuai dengan pergumulan daerahnya masing-masing. Dalam puasa kali ini ada tindakan iman yang harus kita kerjakan. Hari pertama kita mendekati orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita mengampuni, mengasihi dan memberkati mereka. Kita juga berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan, apakah itu makanan, pakaian, obat-obatan, dan lain sebagainya. Hari kedua, ada tindakan iman yang kita kerjakan. Kita dekati anak-anak, usia kanak-kanak, usia remaja, usia pemuda. Dengarkan keluhan mereka, doakan mereka, berkati masa depan mereka. Bawa mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan hari yang ketiga, sebelum matahari terbit, kita doa keliling. Kita angkat tangan, tumpang tangan atas gedung-gedung tempat ibadah, atas kantoran, atas sekolahan, supaya terjadi terobosan di daerah-daerah pelayanan kita. Kita juga mendekati orang-orang sakit, mendoakan mereka supaya hari itu mereka mengalami kesembuhan secara ajaib. Kita berbagi dengan orang-orang yang berbeda agama dan juga berbeda suku dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, selama 3 hari ini perbanyaklah waktu doa pribadi dengan Tuhan. Selamat menikmati keintiman dengan Tuhan. Selamat berpuasa. Tuhan berkenan atas kita. Amin.